Kalau kita anak Tuhan dan kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan dan rajin, maka pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat, sehingga kita bisa nikmati, kita bisa berkati orang lain, dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Nah, saya mau bagikan pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan yang pertama. Pertanyaan yang penting yang kita perlu mengerti untuk kita bisa berhasil dalam keuangan, bagaimana kita mendapatkan harta. Bagaimana kita mendapatkan harta akan menentukan keberhasilan dan kegagalan kita dalam keuangan. Yang pertama, harus dengan cara yang benar. Amsal 15 ayat 6, di rumah orang benar ada banyak harta, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Di kediaman orang benar berlimpah harta benda, atau di dompet, di rekening orang benar harta bendanya berlimpah. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan, penderitaan. Penghasilan orang curang dikejar-kejar kesulitan atau bencana. Apapun yang didapatkan orang fasik akan jadi rusak. Dia akan menghancurkan apa yang dibangun oleh tangannya sendiri. Wow, dia akan merusak apa yang dikumpulkannya sendiri. Kita tidak bisa menikmati uang hasil dari penipuan, korupsi, berbohong, memeras, atau mencuri. Karena semua harta yang didapatkan dari hasil merugikan orang lain tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah kekal. Usianya pendek. Ini yang kita sebut uang haram atau uang panas. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Masuknya kenceng, keluarnya kenceng juga. Masuk banyak, keluar banyak juga. Ada aja musibah, ada aja kehilangan, ada aja sakit penyakit, sehingga kita tidak bisa menikmati, bahkan mewariskan kepada keturunan kita. Orang yang mendapatkan dari uang haram harus menanggung penderitaan yang sangat berat. Berita di media massa dengan jelas memberi kita contoh bagaimana orang-orang yang kelihatan tertawa dengan ketidakjujurannya berakhir dengan tangisan, rasa malu, dan dipenjara. Sungguh penderitaan yang dialami tidak sebanding daripada apa yang didapatkannya. Berikutnya yang kedua, bagaimana kita mendapatkan harta, yaitu dengan rajin bekerja. Bukan dapat harta karena judi. Tidak ada orang kaya karena judi. Orang kaya jatuh miskin karena judi. Orang yang happy rumah tangganya berantakan karena judi. Mami mertua saya sebelum kenal Tuhan kerjanya jangket judi. Bawa orang main judi di Las Vegas, Macau, Christmas Island untuk mereka bisa dikonekkan dan bisa main judi. Mertua saya berkata dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa begitu banyak orang kaya jatuh miskin karena judi. Ada begitu banyak keluarga yang bahagia, yang rukun jadi berantakan, bercerai karena judi. Coba kita analisa. Saat kita main judi atau main dadu terdiri dari 6 sisi. Seandainya kita pilih satu sisi, anggap aja nomor 5. Untuk mendapatkan nomor 5 butuh 6 kali putaran. Baru 1 kali muncul angka nomor 5. Jadi kalau kita main itu 5 kali kalah, 1 kali menang. Jadi main judi lebih banyak ruginya daripada untung. Lebih banyak kalahnya daripada menang. Mari kita berhenti untuk judi online, judi bola, ataupun judi di kasino. Karena saya menyaksikan sendiri, saya punya rekan di kota Sydney, di mana dia punya restoran yang paling maju sekota Sydney, yang paling rame bisnisnya, dan karena dia sering main judi bola, akhirnya dia harus menjual bisnisnya dari rumah yang besar, harus dijual, mobil yang banyak harus dijual, dan dia harus kontrak. Akhirnya keluarganya meninggalkan dia, dan dia sekarang ini bekerja asal bisa bekerja. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan, dan tidak punya pekerjaan yang tetap. Sungguh mengenaskan dengan orang-orang yang malas bekerja, hanya cuma ingin main judi. Judi membuat manusia itu malas bekerja. Mereka berpikir tidak usah capek-capek bekerja, cukup main judi sudah dapat duit. Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah hanya punya kepentingan memberkati orang rajin. Amsal 10 ayat 4, tangan orang lambat membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang malas membuat mereka jadi miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan mereka kaya. Coba perhatikan saja, mereka yang malas, walaupun bertuhan, walaupun sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka pasti nggak diberkati hidupnya karena malas. Tapi lihat juga mereka-mereka yang tidak bertuhan, mereka ya diberkati kaya. Kenapa? Karena rajin. Cuma bedanya kalau mereka kaya nggak takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Tapi kalau kita anak Tuhan dan kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan dan rajin, maka pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat, sehingga kita bisa nikmati, kita bisa berkati orang lain, dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Penting di sini untuk kita mendapatkan harta bukan karena judi, tapi karena rajin bekerja.
Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.